Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tasnim Fauzia, nomor BP 171102-2017 dari kelas 4A D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah literatur review dari penelitian yang akan saya lakukan yang berjudul Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance, studi empiris pada perusahaan sektor tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. So, let's check this out. Pada presentasi literatur review kali ini, secara garis besar, saya akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisikan latar belakang penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka akan berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan juga pengembangan hipotesis. Ya, tentu kita tidak asing lagi dengan kata pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas umum. Namun di sisi lain, di sisi wajib pajak, pajak justru dapat menjadi beban bagi mereka. Kenapa? Karena dengan keberadaan pajak dapat mengurangi laba yang mereka dapatkan. Untuk itu, mereka melakukan berbagai macam upaya untuk memperkecil jumlah pajak yang mereka setorkan kepada negara. Nah, upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mengurangi jumlah pajak ini, nah inilah yang disebut dengan tax avoidance atau penghindaran pajak. Di Indonesia sendiri, kita menerapkan self-assessment system, di mana sistem pemungutan pajak, si wajib pajak menghitung dan menyetorkan jumlah pajak yang akan mereka bayarkan kepada negara. Nah, inisiatif dan kejujuran sangat dibutuhkan pada sistem ini. Nah, beberapa oknum melakukan berbagai macam upaya untuk memperkecil jumlah pajak yang mereka bayarkan. Nah, inilah salah satu bentuk tax avoidance. Tax avoidance itu atau praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan tidak dilakukan secara kebetulan, tetapi memang sudah direncanakan. Nah, mengapa demikian? Karena ini berkaitan juga dengan corporate governance atau tata kelola perusahaan. Nah, corporate governance adalah rangkaian kegiatan, kebijakan, aturan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengarahkan, mengatur, dan mengelola perusahaannya. Nah, corporate governance ini juga berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Nah, apabila suatu perusahaan merasa ingin meningkatkan profitabilitas mereka dengan mengurangi pajak yang mereka bayarkan kepada negara, maka mereka melakukan penghindaran pajak. Nah, dari sini menurut Maharani dan Suwardana, faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban perpajakan dari suatu perusahaan itu adalah corporate governance, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif. Menurut pendapat Law juga mengatakan bahwa peran lain dari corporate governance itu adalah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Nah, penghindaran pajak ini juga menimbulkan dilema etika bagi suatu perusahaan. Mengapa demikian? Karena apabila suatu perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak atau tax avoidance, berarti mereka memiliki tanggung jawab sosial yang kurang. Karena dengan membayar pajak, suatu perusahaan itu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat atau suatu negara. Tanggung jawab sosial ini juga dikenal dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility merupakan peran suatu perusahaan dalam membangun perekonomian suatu negara dengan cara ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas masyarakat dan juga lingkungan. Nah, menurut Dewi dan Noviati, semakin tinggi angka CSR suatu perusahaan, maka akan semakin besar tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
maka akan memperkecil kemungkinan adanya praktek penghindaran pajak atau tax avoidance yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Di Indonesia, khususnya pada sektor tambang, beberapa waktu belakangan ini, tepatnya pada tahun 2019, diterpa berbagai isu negatif, seperti adanya film dokumenter seksi killer. Kemudian juga ada isu negatif lainnya, seperti laporan dari Global Witness terkait dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan multinasional. Nah, hal ini membuat saya ingin mengambil perusahaan yang berada di sektor pertambangan ini sebagai objek penelitian. Berbagai penelitian juga telah dilakukan, penelitian terkait dengan pengaruh corporate governance dan juga corporate social responsibility terhadap tax avoidance. Tetapi hasil yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian sebelumnya itu masih belum konsisten. Nah, untuk itu saya ingin melakukan penelitian kembali dan juga menganalisis kembali terkait dengan pengaruh corporate governance dan pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, bagian pertama yakni landasan teori. Landasan teori yang pertama yakni adalah teori kepatuhan atau compliance theory. Nah, teori kepatuhan adalah suatu teori yang menjelaskan di mana seseorang itu patuh atau taat terhadap aturan atau kebijakan. Dalam perpajakan, salah satu ketentuan yang mengatur mengenai perpajakan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yakninya tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, hubungannya compliance theory ini dengan perpajakan adalah pajak memiliki salah satu fungsi, yaitu fungsi pengatur, di mana pajak merupakan atau menjadi alat pengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan di bidang keuangan. Berikutnya adalah teori keagenan atau agency theory. Agency theory adalah suatu teori yang menjelaskan di mana terjadi perbedaan kepentingan antara pihak yang memberi wewenang, yakni pemilik atau prinsipal, dengan pihak yang menerima wewenang, yakni manajemen atau agen. Nah, kaitannya dengan bidang perpajakan, yakni terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen atau perusahaan dengan pemungut pajak atau fiskus. Nah, di mana fiskus mengharapkan adanya penerimaan yang besar dari pajak, sedangkan manajemen atau perusahaan menginginkan membayar pajak dalam jumlah yang kecil sehingga mereka dapat memaksimumkan laba yang didapatkan dengan cara membayar pajak dalam jumlah kecil. Nah, dalam hal ini dapat muncul konflik antara manajemen atau perusahaan dengan fiskus atau pemungut pajak. Landasan teori berikutnya adalah teori legitimasi atau legitimasi teori. Nah, teori legitimasi ini adalah teori yang menjelaskan di mana terdapat fenomena kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat, di mana tujuan dari perusahaan tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, berdasarkan teori legitimasi ini, perusahaan akan melakukan berbagai macam tindakan untuk menarik perhatian masyarakat agar masyarakat menilai perusahaan tersebut telah berjalan atau telah beroperasi dengan baik. Landasan teori berikutnya adalah penghindaran pajak atau tax avoidance. Tax avoidance adalah upaya dari penghindaran pajak secara legal karena tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan perpajakan, di mana dilakukan dengan teknik atau metode dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau gray area yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Nah, menurut Merck, pada tahun 2007 terdapat cara-cara dalam melakukan tax avoidance atau penghindaran pajak. Di antaranya adalah yang pertama, memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memiliki perlakuan khusus terhadap pajak, atau yang negara-negara yang memberikan keringanan atas pembayaran pajak. Kemudian yang kedua, usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak paling rendah atau paling minim. Nah, yang ketiga, ketentuan anti-avoidance atas transfer pricing,
treaty shopping, kemudian tin capitalization, dan control foreign corporation, serta transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis. Anissa dan Kurniasi pada tahun 2012 mengemukakan faktor-faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak atau penghindaran pajak yakninya yang pertama, besarnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Semakin besar jumlah pajak yang menjadi beban pajak atau yang akan dibayarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin besar pula kecenderungan wajib pajak tersebut untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Kemudian yang kedua, biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, maka akan semakin meningkatkan kecenderungan si wajib pajak atau pembayar pajak untuk melakukan tindakan atau praktik tax avoidance. Kemudian yang ketiga, kemungkinan untuk terdeteksi. Nah, semakin kecil kemungkinan untuk terdeteksi, maka akan semakin besar kecenderungan si wajib pajak atau pembayar pajak untuk melakukan praktik tax avoidance. Yang keempat adalah besarnya sanksi. Semakin ringan sanksi yang diberikan terhadap praktik kecurangan atau perlakuan penghindaran pajak, maka akan semakin besar kecenderungan si pembayar pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Hidayati, proksi yang banyak dilakukan oleh peneliti dalam menghitung penghindaran pajak ini adalah menggunakan ETR atau Effective Tax Rate. Nah, Effective Tax Rate ini diukur dengan beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Nah, indikasi terjadinya tax avoidance ini apabila ETR itu semakin mendekati 0. Landasan teori berikutnya adalah good governance atau tata kelola perusahaan. Good governance atau tata kelola perusahaan adalah serangkaian proses, kegiatan, kebijakan, aturan yang ada di dalam perusahaan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengatur perusahaan agar menjalankan operasionalnya dengan baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG, terdapat 5 prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Nah, prinsip itu kita kenal dengan tarif atau transparansi, accountability, responsibility, independency, and fairness. Kelima prinsip tersebut apabila diterapkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan dapat melakukan pengelolaannya dengan baik. Nah, hal ini juga dapat dicapai dengan adanya kerjasama di antara semua pihak yang ada di dalam perusahaan. Pada penelitian kali ini, saya ingin mempraksikan corporate governance ini menjadi atau dalam 4 unsur, yakninya yang pertama, kepemilikan institusional, yang kedua, dewan komisaris, yang ketiga, komite audit, dan yang keempat, kualitas audit. Masuk yang pertama, yakninya kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional ini adalah suatu kondisi di mana sebuah institusi atau institusi memiliki saham di dalam perusahaan. Nah, institusi ini bisa institusi pemerintah, swasta, asing, ataupun institusi masyarakat. Nah, kemudian semakin besarnya atau semakin besar proporsi dari kepemilikan institusional di dalam sebuah perusahaan, maka akan semakin besar pula dorongan dan suara dari institusi tersebut terhadap perusahaan. Nah, di mana akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerjanya sehingga perusahaan dapat dijalankan dengan lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, dewan komisaris. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja dari direksi. Nah, untuk itu diperlukan seorang komisaris independen atau diperlukan komisaris independen dalam perusahaan. Komisaris independen adalah seseorang yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali. Nah, komisaris independen ini juga tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi dan juga dengan dewan komisaris. Selanjutnya adalah komite audit. Komite audit telah menjadi komponen umum dalam corporate governance atau tata kelola perusahaan publik. Nah, komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu menjalankan tugas dan fungsinya.
Kualifikasi terpenting dari komite audit ini adalah common sense, kecerdasan, dan juga suatu pandangan yang independen. Selanjutnya adalah kualitas audit. Kualitas audit berkaitan erat dengan salah satu prinsip Good Corporate Governance atau GCG, yakninya transparansi. Nah, transparansi atau keterbukaan dalam penyampaian informasi ini dilakukan perusahaan dengan menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham atau shareholder, dan juga penyampaian informasi-informasi terkait perusahaan itu dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal atau yang telah diaudit oleh auditor dari kantor akuntan publik akan lebih dapat dipercaya oleh pemegang saham karena telah bebas dari salah saji material dan juga disajikan secara wajar. Landasan teori berikutnya adalah Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep Corporate Social Responsibility atau CSR ini pertama kali diperkenalkan oleh Howard Bowen pada tahun 1953. Bowen mengemukakan bahwa CSR merupakan upaya agar kehadiran perusahaan bermanfaat bagi umat manusia. Nah, CSR juga merupakan peran perusahaan dalam meningkatkan perekonomian suatu negara dengan cara berkontribusi untuk peningkatan kualitas lingkungan dan masyarakat. Corporate Social Responsibility ini merupakan implementasi atau penerapan dari Good Corporate Governance, di mana menurut Sartori, semakin baik tata kelola perusahaan, maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak. Setelah membahas landasan teori, berikutnya kita akan membahas penelitian terdahulu. Nah, sebelumnya penelitian mengenai pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance ini telah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, penelitian sebelumnya itu meneliti pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance yang juga dikombinasikan dengan variabel-variabel lainnya. Oleh karena itu, saya ingin mengambil beberapa penelitian dari peneliti sebelumnya sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang akan saya lakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anissa Nuraflimida Ayu dan Kurniasi Luluh pada tahun 2012. Nah, penelitian ini berjudul Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Nah, objek penelitiannya adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. Nah, metode yang dilakukan adalah metode analisis regresi linear berganda. Nah, hasil penelitiannya seperti yang sama-sama kita lihat, yakninya secara statistik terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional, komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris terhadap tax avoidance. Namun, terdapat pengaruh signifikan komite audit dan kualitas audit terhadap tax avoidance. Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Maharani Igusti Ayu Cahya dan Suwardana Ketut Alit pada tahun 2014. Hasil penelitiannya seperti yang sama-sama kita lihat, variabel yang berpengaruh negatif adalah proporsi Dewan Komisaris, kualitas audit, komite audit, dan ROE. Sedangkan resiko perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Nah, di sini terdapat perbedaan di mana pada penelitian sebelumnya komite audit dan kualitas audit berpengaruh positif, sedangkan di sini berpengaruh negatif. Penelitian berikutnya yakni Zulaika Ahmad Reza Dwi Permana pada tahun 2015. Nah, hasil penelitiannya adalah corporate governance tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Persentase komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Supriyadi Dia Hayu Pradipta pada tahun 2015. Hasil penelitiannya adalah variabel CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel leverage dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian berikutnya, Maraya, Amelia Dian, dan Yandrawati Reni pada tahun 2016. Hasil penelitiannya adalah kualitas audit dan kepemilikan institusional
berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu, pengungkapan tanggung jawab sosial atau CSR berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Wardani Aditya Kusuma, Eva Anggara, dan Amira pada tahun 2016. Hasil penelitiannya, seperti yang sama-sama dapat kita lihat, adanya pengaruh antara ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, komite audit, komisaris independen, CSR, secara bersama-sama atau simultan terhadap penghindaran pajak. Variabel ukuran perusahaan dan komite audit secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel leverage, intensitas modal, komisaris independen, dan CSR secara parsial atau secara terpisah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Hidayati Nurul dan Vidiana pada tahun 2017. Hasil penelitiannya adalah CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi CSR perusahaan, semakin banyak perusahaan melakukan pengungkapan item kegiatan sosial, maka akan semakin meningkatkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan beberapa item CSR yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sedangkan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Mulyanisri, Anissa Wijayanti, dan Endang Masitoh pada tahun 2018. Hasil penelitiannya adalah kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance. Kualitas audit tidak berpengaruh positif, namun signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Januari Desak Madedwi dan Imade Sada Suardika. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Hasil penelitian yang didapatkan adalah CSR berpengaruh negatif pada tax avoidance, sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance, dan profitabilitas tidak berpengaruh pada tax avoidance. Kemudian, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wardani Dwi Kusuma dan Mursiati pada tahun 2019. Hasil penelitian yang didapatkan adalah komite audit, komisaris independen, dan CSR tidak berpengaruh terhadap CETR atau tax avoidance. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Dari 10 penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dapat sama-sama kita ketahui bahwa terdapat perbedaan hasil antara satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Seperti contohnya, pada variabel kepemilikan institusional menurut Mulyani pada tahun 2018 berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan menurut Anissa dan Kurniasi, kemudian menurut Maraya dan Yandrawati, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Kemudian juga terdapat perbedaan-perbedaan lainnya. Karena itu, saya ingin melakukan penelitian kembali terkait dengan pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance. Selanjutnya adalah kerangka penelitian. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Pada gambar yang sama-sama dapat kita saksikan, tergambar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian yang akan saya lakukan adalah yang pertama, corporate governance. Corporate governance ini diproyeksikan dalam bentuk kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit. Variabel independen yang kedua adalah corporate social responsibility atau CSR. Sedangkan variabel dependen pada penelitian yang akan saya lakukan adalah tax avoidance atau penghindaran pajak. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Teori agensi menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara agen dengan prinsipal, sehingga dapat memunculkan konflik. Kepemilikan institusional adalah suatu kondisi di mana institusi memiliki saham di dalam perusahaan.
Adanya kepemilikan institusi ini dalam satu perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tersebut dan juga dapat memonitor kinerja dari manajemen sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen sehingga manajemen tersebut bisa lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Anissa dan Kurniasi pada tahun 2012 dan juga penelitian yang dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati pada tahun 2016 mendapatkan atau mengemukakan hasil bahwa kepemilikan institusional ini berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan ini, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama, yakni kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Selanjutnya adalah pengaruh Dewan Komisaris terhadap tax avoidance. Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan memiliki fungsi yakninya mengawasi kinerja dari direksi. Untuk itu, diperlukan komisaris independen sebagai penyeimbang. Penelitian yang dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati pada tahun 2016 serta penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Vidiana pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara aktif untuk melakukan deteksi dini terhadap adanya potensi kecurangan. Salah satu bentuk keefektifan perannya adalah dijalankannya kewajiban perusahaan secara utuh, termasuk kewajiban perpajakan. Nah, berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua, yakni Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Berikutnya, pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mengawasi manajemen dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga meningkatkan kualitas audit internal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suwardana pada tahun 2014 dan juga penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Vidiana pada tahun 2017, kemudian Wardani dan Mursiati pada tahun 2019, komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Peran komite audit yang baik diduga dapat mendorong agar perusahaan taat dalam menjalankan kewajibannya, termasuk dalam kewajiban membayar pajak. Jika perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka akan menunjukkan tidak efektifnya komite audit yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis ketiga, yakninya komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Selanjutnya adalah pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suwardana pada tahun 2014, penelitian Maraya dan Yendrawati pada tahun 2016, Hidayati dan Vidiana pada tahun 2017, serta Mulyani pada tahun 2018, kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Kualitas audit dapat dilihat dari auditor dan kantor akuntan publik yang dipercayakan perusahaan untuk mengaudit perusahaannya. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis keempat, yakninya kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Selanjutnya adalah pengaruh corporate social responsibility terhadap tax avoidance. CSR adalah peran perusahaan dalam membangun perekonomian suatu negara dengan cara ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan masyarakat. Perusahaan tidak hanya beroperasi untuk memaksimalkan profit, namun harus juga memperhatikan lingkungan dan masyarakat, seperti yang menjadi prinsip dasar dari CSR sendiri, yakni adalah Profit, People, and Planet. Penelitian yang dilakukan oleh Januari dan Suardika pada tahun 2019, kemudian Dewi dan Mursiati pada tahun 2019 menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dianggap tidak memiliki tanggung jawab sosial dan bertentangan dengan prinsip CSR. Maka, dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan hipotesis kelima, yakninya Corporate Social Responsibility atau CSR berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Teman-teman, dari apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian peneliti sebelumnya terkait dengan pengaruh good governance dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance.
Untuk itu, saya ingin melakukan penelitian kembali terkait dengan topik ini. Hal yang juga perlu kita ingat bahwa penghindaran pajak atau tax avoidance ini memang bukan merupakan tindakan ilegal, tetapi sebaiknya tidak kita lakukan karena akan menghambat pertumbuhan ekonomi satu negara. Nah, teman-teman, selanjutnya dapat kita lihat, ini merupakan referensi dari apa yang telah saya sampaikan dan juga apa yang telah saya tulis. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.